Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Khairul. Kali ini di pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang dalil ya, dalil, bekerja keras dan bertanggung jawab. Ini ada beberapa ayat Al-Qur'an ya dan hadis yang akan Pak Khairul paparkan. Nanti selebihnya kalian bisa mencari sendiri ya terkait dengan dalil-dalil perintah bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama itu ada di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi di dalam ayat ini kita diperintah untuk selain beribadah kepada Allah, kita juga diperintah untuk bekerja, mencari karunia Allah. Ya, apalagi ketika hari Jumat, ketika kita bekerja di tengah-tengah kesibukan kita, tiba-tiba terdengar seruan adzan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kita harus bersegera melaksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat selesai, maka kita diperintah lagi untuk segera bertebaran, artinya segera mencari karunia Allah yang ada di muka bumi. Nah, selain Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10, ada lagi Quran surat Toha ya, ayat 75. Ya, ini tentang perintah ya, perintah untuk mengerjakan kebaikan. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas sholihati faulaika lahumud darajatul ula. Yang artinya, tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia. Jadi melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, berkarya, bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, itu merupakan ibadah ya, yang sehingga Allah mampu mengangkat derajat kita sebagai orang yang mulia. Nah, ini tentang perintah untuk bekerja keras. Kemudian yang berikutnya, ayat tentang bertanggung jawab ya, itu ada di Quran surat Al-Isra ayat 36 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya apa? Setiap perbuatan yang kita lakukan, ya, entah itu kita tiru-tiru atau berdasarkan prinsip pribadi, suatu saat nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ya di hadapan Allah kelak ya. Untuk itu dalam melakukan sesuatu kita harus berhati-hati ya, harus berhati-hati, harus selektif, ini benar menurut syariat apa tidak. Ketika benar gak apa-apa kita lakukan karena itu bisa bernilai ibadah, ketika itu melanggar syariat ya jangan dilakukan karena itu bisa bernilai dosa. Kemudian yang berikutnya ada Quran surat An-Nahl ya, An-Nahl ayat 93 ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ya, ini juga perintah supaya kita berhati-hati
atas perbuatan yang kita lakukan, karena suatu saat pekerjaan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian ada hadis Nabi ya tentang bekerja keras ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu sesungguhnya, yang artinya ya, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, dan siapa yang berusaha payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Jadi Allah itu suka kepada hambanya yang bekerja, ya, yang tidak mau berpangku tangan, ya, mencari nafkah untuk keluarga. Nah, maka orang yang seperti ini di hadapan Allah dinilai seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, itu anak-anak terkait dengan dalil-dalil perintah untuk bekerja keras dan bertanggung jawab. Setelah ini, Pak Khairul akan memberikan tugas untuk mencari dalil lain, ayat-ayat lain, hadis-hadis lain yang terkait dengan ini. Itu saja yang bisa Pak Khairul sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.